Halo endolers bangsa tanah dan semasa air. Jumpa lagi dengan Santo Sapi di sini. Ya, kalau ada Santo Sapi berarti hari ini masak-masak. Ya, hari ini saya memang masak-masak, nggak kayak kemarin yang bikin minuman dari bayam itu. Kali ini saya memang betul-betul masak, dan hari ini saya itu masaknya mau masak bukan barang sisa sih sebenarnya, cuman ini bukan apa ya, intinya dari buahnya ini rencananya saya mau masak kulitnya. Mau dimasak apa? Dimasak sayuran di Batam lagi mahal, jadi saya hari ini mau memasak kulit buah, yaitu buah semangka, mau saya sayur. Tapi saya belum tahu mau di sayur tumis atau sayur santan. Nanti di sepanjang perjalanan kita masak saya baru akan tahu akan dimasak seperti apa. Ya wis, daripada kelamaan ngomong, bantu subscribe dulu ya. Bantu subscribe, loncengnya dihidupkan Mbak Mas, gratis kok, saya nggak narik bayaran ya, saya nggak narik bayaran apa-apa untuk subscribe ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Ya wis, capcus aja langsung, nggak usah banyak cerita. Wis, memasak kali ini saya punya 2 kulit semangka yang sudah saya buang putih-putihnya. Ini kemarin beli 5.000 di tukang sayur yang lewat depan rumah. Itu 5.000 2 biji ukuran segitu ya. Terus saya ada buncis, saya ada bawang merah, bawang putih ada 3, bawang merahnya tadi 4, ada jahe, ada apa ini, wortelnya tinggal saibrit. Terus cabai ada berapa biji itu? 6 tambah 1, 7. Satunya cabai apa itu namanya, Saitoni Rojim. Lalu saya ada udang rebon. Soal apakah nanti saya pakai santan atau enggak saya belum tahu, belum ada gambaran. Tapi bumbu pokoknya ini ya. Kalau nanti ada tambahan berarti ya itu tiba-tiba makceling aja muncul di kepala. Ini cabenya akan saya iris panjang-panjang aja, panjang miring gini ya, bukan dipotong biar kelihatannya banyak. Soal memasak kulit si semangka ini sebenarnya saya sudah tahu sejak lama, tapi saya juga belum pernah masak. Jadi ini juga ajang pembuktian apa betul enak atau enggak. Dulu teman sekolah saya bilang, "San, itu enak dimasak loh." Dimasak gimana ya? Dimasak biasa aja. Lah hari ini saya mau membuktikan. Cuman si teman yang dulu ngasih tahu ke saya juga udah nggak tahu di mana, jadi nggak bisa konfirmasi detailnya masaknya itu harus diberi ini tuh nggak tahu. Ini cuman versi saya. Ini jahenya saya iris begini saja. Kalau nanti nggak enak kan bisa disingkirkan dengan cepat. Biasanya saya iris halus, tapi kali ini enggak. Ini bawang merahnya saya pakai bawang merah Brebes atau bukan Brebes, ini bawang merah Birma. Cuman ukurannya seukuran bawang merah Brebes. Jadi ini nggak terlalu pedas ya di mata. Ini selanjutnya ada buncis, juga akan saya iris miring kayak cabai tadi. Kenapa saya pakai buncis? Karena bayangan saya si kulit semangka ini kan putih pucet kayak cipang. Jadi saya nyayurnya tambah si buncis yang hijau biar agak kelihatan ada segernya,
putih, hijau, merah gitu kan, lebih kelihatan hidup. Dan lagian kemarin pas belanja, kemarin saya belanjanya di supermarket untuk sayuran, karena bagi saya belanja di supermarket itu lebih adil untuk beli sayur-sayurannya ya. Kalau di pasar kan kadang antara si A, si B, si C beda harga. Terus kedua, untuk timbangannya mereka pakai timbangan yang nggak digital, jadi 2 on bisa dibilang 1/4. Itu aja sih. Tadi mau ngomong apa? Entah, lupa. Oh, ini saya tuh tiba-tiba di keranjang belanjaan saya ada 2 buncis, 2 kantong buncis, 2 bawang putih. Entah siapa yang naruh di keranjang saya, lupa, kayaknya orang itu salah naruh barangnya di keranjang saya. Jadi pas di kasir saya juga nggak begitu mengamati, tiba-tiba sampai rumah, loh kok ada buncis 2, ada bawang putih 2 bungkus. Jadi harus minggu ini harus rajin-rajin masak dengan buncis. Nah, ini terakhir tuh saya dari tadi lagi mikir mau di model apa nih masaknya ya. Bayangan saya ini mungkin ya ketebalan enggak ya. Mau saya masak kayak, jadi saya memperlakukan ini kayak si labu siam. Habis ini mau saya cuci pakai garam biar lemes. Nah, karena saya memperlakukan ini seperti si siapa itu, si Bambang, lupa namanya, labu siam. Jadi ini saya akan kasih garam. Saya remes-remes sebentar biar lemes ininya. Nah, kan terasa lebih lemas sekarang, tadi kelihatan kaku sekali. Tapi ini betul-betul bau kayak mentimun. Mungkin kedepannya nanti saya akan bikin acar dari ini. Udah tidak lemes tuh, airnya keluar banyak. Sekarang cuci. Masukkan bawang merah. Ini berhubung bawang putihnya udah campur ya, saya masukkan juga. Sudah muncul aroma wangi, saya masukkan jahe sama cabai merah. Di benak saya sih semangkanya udah nggak perlu terlalu lama memasaknya karena udah lemes. Ini wortel sama buncis. Ini wortel sama buncisnya cuma buat syarat ya, endolers, supaya tidak kelihatan pucet aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman ya jadi kurang menarik. Namun untuk
rasa tidak akan berpengaruh banyak. Ini yang tadi di kresek kuning saya masukkan udang rebon setengah genggam ya, tidak banyak-banyak sih, 1 sendok makan lah. Saya masukkan. Ini udangnya sudah asin, udang rebonnya, jadi mungkin nanti garamnya akan saya kasih sedikit aja. Harum tiada tara. Itu masuk udang rebonnya langsung manis. Kalau nggak ada udang rebon mau pakai terasi juga nggak masalah. Saya masukkan semangkanya. Saya mau nambah sedikit apa ini, saus tiram sedikit aja buat syarat biar gurih. Baunya wangi tiada terkira, enak banget baunya. Ada sisa, saya masukkan air sedikit biar bumbunya campur. Ini saya mau masukkan sedikit kecap ikan. Kalau di rumah nggak ada kecap ikan ya nggak usah pakai. Kemarin ada yang nanya halal atau haram itu, yang menurut saya sih itu yang nggak perlu diragukan karena itu kan juga dari ikan gitu. Sama kayak saus tiram, kalau saus tiram kan ya dari keong-keongan, kalau kecap ikan ya dari ikan, prinsipnya gitu sih kalau saya. Kalau nggak ada pakai kecap ikan juga nggak masalah, kan selera masing-masing. Ya, ini saya matikan, saya memang belum nambahkan garam. Kalau dari aromanya sih sudah asin. Nantilah kalau pas sudah buka puasa baru saya berani nyicip. Kalau ini tinggal tambah garam aja. Karena kan kecap ikan juga asin, saus tiram juga gurih-gurih asin, terus rebonnya asin, jadi saya nggak nambah dulu. Kalau dari warna sih cantik sekali. Sampun, udah matang. Endoler sebangsa tanah dan sebangsa air, ini adalah hasil air masakan kita hari ini. Tumis kulit semangka. Saya nggak bohong, aromanya wangi sekali. Aromanya wangi sekali, dan untuk penampakan secara visual, dia warnanya ternyata cantik setelah setelah ditumis ternyata warnanya jadi agak kekuningan, nggak putih pucat seperti pas mentah. Dibandingkan timun, saya sih lebih suka teksturnya ini, ternyata dia tidak terlalu berair, malah nggak berair sama sekali pas dimasak. Kalau timun itu kan pas disayat dia keluar air kan, ini nggak sama sekali, kering, dan dia lebih kuat, nggak gampang hancur. Itu kelebihannya. Kalau untuk rasanya saya belum ngicip. Ini mohon maaf sebelumnya kalau besok pagi itu saya pas ngupload Mbak Masnya yang lagi puasa terus saya makan gitu ya. Bukan saya mau pamer makanannya, tapi saya mau nunjukin bagaimana rasa dari ini. Karena mungkin banyak orang yang penasaran, termasuk saya juga penasaran rasa dari kulit semangka ini. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Saya mau ngicip dulu. Plek jiplek, rasanya kayak mentimun. Cuman ini lebih krenyes-krenyes. Serius.
Serius enak sekali, ini saya nggak bohong. Dan keputusan saya tadi tidak ngasih garam ternyata pas. Ini tidak hambar sama sekali, pas karena ada udang rebon yang udah asin. Teman sekolah saya dulu pernah sekali atau 2 kali makan sayur mentimun di rumah saya di kos-kosan. Itu sampai 20 tahun kemudian masih ingat kalau chatting itu selalu di grup WA itu selalu membahas, "Santo, masakan sayur timunmu enak. Catur, ini sayur kulit semangka lebih enak." Enak sekali, nggak bohong. Kalau sekarang saya suruh milih makan buahnya atau makan kulitnya, saya akan pilih makan kulitnya. Ikhlas nggak dikasih buahnya, asal kulitnya buat saya bisa buat dimasak. Wajib dicoba di rumah, karena semangka kan nggak terlalu mahal. Sekilonya di Batam itu 6 ribuan. Semangka merah, semangka kuning saya nggak tahu. Enak. Timun mahal, timun di Batam 15.000 sekarang. Jadi bisa ganti sayur timunnya dengan kulit semangka. Berarti selama ini kita sering menyanyiakan kulit semangka ya, dibuang. Ternyata itu makanan yang masih bisa dikonsumsi. Sangat-sangat layak untuk dikonsumsi. Ini bisa bikin gagal Mbak Masnya yang lagi mau diet. Ya sudah, nggak lama-lama nunjukin orang lagi makan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, tolong dibantu subscribe-nya. Jaga kesehatan, sayangi orang tua. Salam buat keluarga Anda semua. Bye-bye. Take me where you go when the sun goes down, like a light